Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa qala Bismillahirrahmanirrahim wal taffatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Wal taffat, dan telah dikumpulkan as-saqu bis-saq. Wal taffatis saqu bis-saq, dan telah dikumpulkan satu betis dengan betis yang lainnya. Betis. Iya. Orang mati kan disatuin. Ya, orang mati. Orang meninggal itu betisnya disatuin. Iya. Kenapa? Ya iya begitu. Sekarang kan bisa sesuka-sukanya sekarang nih, kaki yang kanan ke sono, yang kiri kemari, yang kanan ke sini, yang kiri kemari, kan bisa juga. Besok lo udah nggak bisa. Disatuin kan? Coba tuh kalau kita lihat, kalau nguburin orang, itu kakinya dibuka, gitu kan? Tempelin. Itu kan begini nih. Kaki itu nggak mungkin begini kan itu. Begini. Ininya ujung jempolnya nempel kan? Iya. Kalau ingat begitu, kita udah tidak berdaya itu. Wal taffatis saq bis-saq, ya. Ila rabbika yauma idzinil masaq, untuk nanti bakal menghadap ke Tuhanmu yauma idzin, suatu hari nanti, al-masak, bakal digiring. Digiring itu artinya disuruh, ya. Disuruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa, padahal ketika di dunia fala saddaqa, manusia ada yang tidak membenarkan terhadap peristiwa itu. Ya, terhadap peristiwa mati itu besok bakal dibangunin lagi. Ada orang yang tidak membenarkan, nggak percaya maksudnya. Bahkan wala sholat, nggak juga sembahyang. Lagi hidupnya dulu, itu kan, lagi zaman dia hidup, boro-boro sembahyang, percaya juga kagak, gitu kan. Tapi giliran mati maka pengennya disolatin di musola. Iya. Tahlilin. Manggil. Giliran, ya memang ustadznya sibuk, ustadznya ada jadwal di luar. Dia kata apa? Ustadz nggak ada toleransi banget sama tetangga, begitu. Ngomongnya begitu, pilih-pilih katanya. Nah, kalau sama orang kaya mau datang, begitu kan. Tahu juga kagak. Nah, kemarin diajakin sembahyang susah. Nah, sekarang giliran ustadz pergi ngajakin sembahyang.
sembahyang itu ada waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tuh ada waktunya. Itu yang suruh bareng-bareng sembahyang. Ya kalau sholat jam-jam sholat duha mah ya kan mati sembahyang pas waya duha tuh ngajakin sembahyang bareng. Habis asar ngajakin sembahyang bareng. Kalau pengen sembahyang bareng itu sesuai dengan waktu-waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Kata Allah begitu. Bahwa sesungguhnya sholat itu diwajibkan. Innas sholata kanat, telah ditentukan, 'alal mu'minin, atas setiap orang yang beriman, kitabam mawquta, sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Jadi waktu di dunia dia nggak percaya, tidak membenarkan, wala sholat, bahkan dia nggak mau sembahyang. Walakin, bahkan kadzdzaba, orang itu mendustakan terhadap Al-Quran. Melengos saja, melengos gitu, melengos. Iya. Tahu melengos? Ya iya. Buang. Padahal kalau kita naik motor, nih, buang itu nggak enak itu. Ya ini kita naik motor, lari mulu itu kan nggak enak bener. Bawa mobil juga sama, kalau buang nggak enak. Geleang-geleong kata Mang Adul. Terus puring itu. Puring. Kadzdzaba, mendustakan terhadap kitab suci Al-Quran, wa tawalla, dan dia berpaling. Ini kalau sama sekali nggak ada keinginan, nggak ada penyesalan, itu sangat bahaya Pak. Misalnya di hati tidak ada terpanggil sedikit pun, itu ngeri itu kalau begitu. Khawatir su'ul khotimah, ngeri. Summa, kemudian dahaba, inilah sedang menggambarkan orang-orang yang angkuh nih. Summa, kemudian dahaba, dia orang itu pergi kemana? Ila ahlihi, kepada keluarganya. Ngapain? Tamatto, sombong, takabur. Jadi dulu ketika Rasul menyampaikan agama, ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan Allah, mengajarkan Al-Quran, ini rombongan Abu Jahal, Abu Lahab itu sombongnya luar biasa. Sudah nggak percaya, nggak beriman, kemudian mempengaruhi orang lain. Nanti kalau sudah sampai rumah dia cerita, Muhammad cerita apaan kayak begitu kalau di rumah. Hati-hati juga kita kalau habis dengerin tausiah muludan, rajaban itu kan, atau ngaji bulanan, Ustaz ceramahnya gitu-gitu aja. Itu hati-hati juga itu. Itu gitu-gitu juga itu dapat ngapalin susah itu sebelum. Iya, dapat ngapalin susah itu. Jadi yang bagus itu walaupun kita udah pernah dengar, ya Allah alhamdulillah dia mah dikasih bisa nerangin ke orang, gitu kan. Saya mah walaupun saya ngerti kayak begitu, tapi nggak bisa jelasin ke orang. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, ente cerita begitu, cuman begitu doang Muhammad, gitu tuh. Nggak ada lagi yang cerita yang lebih hebat lagi, begitu. Aula laka fa aula. Aula laka, celaka bagimu. Fa aula, ya.
fa'aula, maka itu lebih bagus daripadamu tuh. Summa aula laka fa'aula, mereka tuh yang apa? Yang celaka. Kamu yang lebih bagus, yang lebih utama. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Siapa yang menyangka atau tidakkah menyangka al insanu manusia ayyut roka, bahwa dia akan dibiarkan sudan, nganggur. Maksudnya emang manusia nih emang manusia beranggapan bahwa nanti kalau udah mati bakal diantepin begitu aja gitu. Ya tentu saja nggak dianggurin, nggak diantepin. Ada ayat yang lain mengatakan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti bakal ditanya mengenai nikmat yang sudah didapat. Di ayat sabul insanu, apakah menyangka al insanu manusia, menyangka artinya beranggapan, berkeyakinan. Emang manusia itu beranggapan, berkeyakinan ayyutroka, akan dibiarkan sudan begitu saja, diantepin, kagak diapa-apain. Nah itu tidak perlu dijawab, karena tidak mungkin orang yang sudah menerima fasilitas banyak lalu kagak diapa-apain. Atau sebaliknya, tidak mungkinlah orang sudah berbuat semena-mena di dunia lalu di akhirat kagak diapa-apain. Mesti ada hitung-hitungannya, ya, mesti ada hitung-hitungannya. Jadi nggak perkara enteng. Alam yaku, apakah tidak ada nutfatan, yaitu nutfah min manin, ya, dari mani, tumna, yang dialirkan, summa kemudian kana, ada itu air mani, alaqatan, menjadi darah, segumpal darah. Fa khalaqa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dibikinlah jadi orang. Ini sedang apa? Sedang dibongkar habis-habisan kronologis kejadian manusia. Jadi asal mulanya itu harus sadar dari air mani doang, enggak terbuat dari apa-apa, terbuat dari air mani. Yang tadinya segumpal darah, lalu segumpal daging prosesnya, lalu jadi janin, baru jadi orang. Fasawwa, maka Allah menyempurnakannya. Tadinya kan air mani, habis air mani lalu berubah jadi segumpal darah. Segumpal darah dulu. Setelah segumpal darah berubah lagi segumpal daging. Setelah menjadi daging lalu dibentuklah fisik tuh, pasawwa. Dibentuk, ada hidungnya, ada kupingnya, ada tangannya, ada kakinya. Belum ditiup tuh rohnya, belum. Ya, nanti 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari baru tuh ditiupkan ruhnya, sekaligus ditentukan takdirnya. Berapa lama dia hidup, siapa jodohnya, begitu takdirnya. Makanya ada tradisi 4 bulanan. Nah, tetapi kita diajarkan oleh orang tua, oleh agama, ya doanya jangan nunggu 4 bulan aja. Iya, kalau proposalnya kan dari jauh-jauh hari. Proposal pengajuannya supaya soleh, soleha, kemudian sempurna dan lain-lain lah, begitu. Ini mah banting boro-boro begitu, ingat juga kagak.
Faja'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan minhu, daripada air mani tadi, zaujaini, ya. Zaujaini yaitu dua macam atau dua jenis. Az-zakara, ada yang bentuknya laki-laki, wal unsa, dan bentuknya perempuan. Banci nggak ada ya, banci. Cuma dua, ya. Cuma dua. Allah nyatakan, Allah ciptakan manusia itu hanya az-zaujaini. Zaujaini itu artinya pasangan, pasangan. Az-zakara laki-laki, wal unsa dan perempuan. Kadang-kadang kembar, kadang-kadang tuh. Kadang-kadang kembar, laki perempuan, kadang-kadang laki dua-duanya, kadang-kadang perempuan dua-duanya. Katanya yajtami'ani tarotan, berkumpul artinya kembar, tarotan suatu ketika. Wayan faridu, dan kadang-kadang sendiri. Begitu. Itu sih ya rencana Allah masing-masing. Yang pasti Allah ciptakan makhluknya, manusia itu ya hanya dua jenis, laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Alaysa, bukankah atau tiadakah, dzalika, Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penciptaan seperti itu, biqadirin, maha kuasa. Allah untuk menciptakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, biqadirin, maha kuasa. Karena ada orang ya bisa bikin begini tapi belum tentu bisa bikin begono, kan itu. Ada yang pintar begini, ada juga yang nggak bisa yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan sama bagi Allah. Tidak ada kesulitan. Ala ayyuhiyal mauta, bahwa Allah Subhanahu wa taala ayyuhiya, menghidupkan. Allah artinya biqadirin, Allah maha kuasa, ala ayyuhya, untuk menghidupkan Allah Subhanahu wa taala al mauta, yang mati-mati. Mana yang mati? Ya tadi air mani. Air mani kan mati tadinya. Air mani mati, segumpal darah mati juga, segumpal daging mati juga, bahkan sudah dibentuk menjadi janin, kalau belum ditiupkan ya mati juga. Mati juga. Nanti ditiupkan hidup. Setelah hidup ya nanti dimatikan lagi. Itu kewenangan Allah. Nah, kalau dulu kan kita masih mati dalam kondisi di rahim, gitu kan. Kemudian oleh Allah dipentalin ke dunia, hidup. Nah sekarang nih hidup, tinggal nungguin mati. Ya nggak usah takut-takut ngomongin mati, mah biasa aja. Iya, udah ngopi dulu. Jangan takut, biasa aja. Masih kecil-kecil. Oleh agama dijawab itu. Ya Allah, jangan mati sekarang, anak saya masih kecil-kecil, gitu kan. Kata Allah, emang kamu yang jamin bisa gedein itu? Aku, kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang bagi rezeki. Tenang aja. Iya, tenang aja, gitu. Pada pindah ke Bekasi. Iya, karena di Tangsel zona merah. Ya, lanjut suratul Insan. Ya. Al-Insan. Surat Al-Insan makiyatun, tergolong surat makiyah. Artinya surat yang diturunkan di Makkah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal, sungguh benar-benar, maknanya qad kalau ditafsir itu. Padahal lafaz hal itu arti yang sebenarnya apakah? Lafaz istifham, huruf istifham. Tapi kalau ditafsir itu maknanya qad, sungguh benar-benar. Ata telah datang alal insani kepada manusia. Siapa maksudnya? Nabi Adam. Hinun itu suatu zaman, minad dahri daripadanya, lam yakun tidak ada sebelumnya, sayan sesuatu apapun, madzukuron yaitu sebutan, gambaran ataupun yang lainnya belum ada. Baru adanya Nabi Adam gitu. Yang lain-lain belum ada. Model manusia itu belum ada. Yang ada itu malaikat sama jin sebelum-sebelumnya itu. Kalau manusia belum ada. Ketika malaikat komplain, Allah menyampaikan bahwa akan lahir atau akan turun ke muka bumi seorang khalifah. Komplain itu bukan karena pernah ketemu manusia, tapi ada kelompok jin. Kelompok jin yang kerjaannya tawuran, berantem, ribut antar geng gitu. Iya, antar geng. Makanya kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau wahai Allah menciptakan makhluk yang senantiasa mengalirkan darah, artinya ribut saling bunuh, baku hantam gitu. Ya Allah kan nggak salah pilih. Kalau khalifah itu artinya tukang bebenah, tukang rapi-rapi, tukang beresin dunia, tukang mengelola dunia, bukan merusak dunia, bukan. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna kami telah menciptakan al insana manusia min nutfatin. Diterangin lagi tuh, ya kan? Min nutfatin berasal dari nutfah. Amsajin yang dicampur, ya. Antara sperma laki-laki dengan sperma perempuan dicampur. Kadang-kadang kalau nggak ingat ke situ, sombongnya suka kelewatan. Sombongnya itu